jangan ada penumpang gelap yang dikit-dikit mengatakan force major. Itu berarti ini murni dari pemerintah Indonesia sendiri ya Pak ya. Dasarnya apa? Orang ini yang paling pinter, namanya pebisnis selalu melihat peluang. Oke, saatnya ini kita kemplang, force major kan begitu Pak ya. OTG itu orang tanpa gaji. Wah, ini ngawur. Banknya kan jobrok, Bos. Salam bertahan hidup. Selamat datang di Madam Chang TV di Survival Talk. Sebelumnya jangan lupa diklik dulu subscribe-nya supaya materi-materi yang ada di Madam Chang TV ini selalu bisa Anda nikmati. Kali ini kita akan kedatangan teman saya, sahabat saya yang sangat luar biasa, one of the best lawyer di Indonesia, Bapak Dr. Martin Suryana, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Luar biasa. Selamat datang Pak, apa kabar? Apa kabar? Salam sehat dan bahagia, Pak Rudi Papacang. Itu sehat-sehat selalu Pak. Selalu sehat dan harus sehat. Lama sekali ya. Berapa tahun ya kita sudah berteman ini ya? Puluhan tahun kali kelihatannya. Sampai kantor saya sudah berganti wajah 2 kali. Sangat luar biasa. Tapi kali ini saya ucapkan benar-benar appreciate, sangat menghargai waktu dan kesibukannya bisa join di Madam Chang TV ini untuk berbicara. Yes. Sama-sama. Ini sekarang ini kan di era ketidakpastian. Jadi saya ini kepingin insight atau apa ya, menurut pendapat Pak Martin melihat gonjang-ganjing yang bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Mungkin sebelum kita berbicara, Pak Martin bisa memperkenalkan lebih dalam lagi siapa sosok Pak Martin ini. Siap. Oke, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia dari saya untuk semuanya yang menonton acara ini. Jadi perkenalkan, nama saya tadi sudah disebut sama Pak Rudi, nama lengkap saya Dr. Martin Suryana, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Profesi saya ini jauh berbeda sama profesinya Pak Rudi. Kalau profesinya Pak Rudi ini bergerak di bidang bisnis, kalau saya bergerak di bidang jasa hukum. Saya adalah seorang advokat, sekaligus sebagai seorang kurator dan pengurus, juga mengantongi brevet sebagai likuidator. Dan saya juga mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Surabaya. Begitu Pak Rudi. Luar biasa. Biasa di luar, Pak. Biasa di luar. Pak Martin, saya ini kalau ketemu orang dalam 1 bulan ini, yang selalu saya tanyakan yang pertama itu, gimana? Apakah pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini berdampak kepada bisnis Anda? Gitu. Selalu ini pertanyaan yang pertama, selalu saya tanya, Pak. Sebagai lawyer, sebagai pengacara, sebagai penasihat hukum, apakah zaman seperti ini juga mempengaruhi bisnis Anda, Pak Martin? Ya, otomatis. Jadi apa yang tidak terpengaruh oleh pandemi COVID ini? Jadi makanya cara berpikir kita yang harus dirubah, Bos. Karena semua terpengaruh, ya. Dan kita ini kan terbiasa kalau ada perubahan dalam hidup ini, ada kejadian dalam hidup selalu melihat sisi negatif. Ya kan? Benar. Kita juga harus melihat sisi positif loh, ya kan? Karena ada pandemi COVID ini kita ngomong yang sesuatu yang agak berbeda lah ya, dalam mindset yang berbeda. Dalam kondisi COVID ini, kalau kita ngomong sesuatu yang dari sudut pandang yang lain, satu, orang mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang harus di mana? Harus di rumah. Rumah itu tempat apa? Ya kan? Rumah itu adalah surga bagi kita semua. Yang mungkin selama ini Pak Rudi, banyak orang menganggap kadang-kadang malah kadang bosen di rumah lah, yang wegah lah di rumah. Kerasan di rumah. Benar Pak. Di rumah, justru di rumah jadi neraka yang harusnya jadi surga. Ya kan? Tapi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita nggak ada pilihan. No choice. Mau tidak mau kita harus di rumah. Dan ketika di rumah, otomatis apa?
kita berkumpul dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang terkasih yang mengasihi kita. Kita tidak pernah menyadari, Pak Rudi, bahwa sebetulnya kalau Anda tadi bilang bagaimana pengaruhnya dengan bisnis, semua pengaruh. Ya kan? Bisnis apa yang tidak pengaruh? Semua secara finansial terganggu. Tapi orang lupa bahwa harta terbesar kita itu justru ada di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di rumah kita yang selama ini mungkin kita tidak pernah menyadari. Kita selalu sibuk dengan urusan bisnis, bagaimana cara mengembangkan investasi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita lupa harta yang tak ternilai. Itu satu hal. Yang kedua, menarik COVID ini. Sekarang saya mau tanya, zaman begini maju, sampai hari ini di tahun 2020, 2020, Bok, ya kan? Kita ini masih diajari bagaimana cara cuci tangan yang benar. Ya. Nah, padahal dulu waktu kecil kita belajar cuci tangan ya. Berapa puluh tahun kemudian belajar cuci tangan. Cara cuci tangan termasuk diajari berapa lama harus cuci tangan, pakai sabun, kapan harus cuci tangan. Itu kan luar biasa dan dimasukkan dalam berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang luar biasa, Pak Rudi, gitu kan? Sesuatu yang ya apa artinya? Artinya gini, kita harus melihat ini sebagai sebuah tamparan. Bahwa ternyata kita yang katanya zaman begini maju, era komputerisasi, digitalisasi, bisnis semua berkembang, tapi kita ini manusia hanya lupa pada satu hal kecil. Ya kan, soal cuci tangan aja masih kita diatur, bukan hanya di seluruh dunia ngatur beginian. Pakai masker pun diatur, ya kan. Nah, ini kan sesuatu hal yang menarik. Nah, kembali pada pertanyaannya Pak Rudi, pengaruh nggak? Pasti pengaruh. Hanya sama dengan bisnis, kita ini butuh yang namanya kreativitas, inovasi. Keahlian itu mesti tidak hanya pada satu. Bisnis pun kalau Pak Rudi tanya, pengaruh, tapi coba Pak Rudi tanya, bisnis, katakanlah bisnis alat kesehatan, oh nggak ada pengaruhnya, malah booming sekarang. Ya kan? Bisnis alat kesehatan booming, terus kemudian mungkin ya bisnis apa, produk pangan yang menyangkut bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang malah booming. Nah, sama dengan lawyer. Tapi sebetulnya begini Pak Martin, saya ini yang satu. Kenapa ya di era ketidakpastian ini yang seharusnya banyak terjadi perubahan yang tadinya, mohon maaf ya, kalau antara lawyer dengan klien itu kan harus ketemu ya. Tapi kan sekarang sebetulnya produktivitas ini lebih gampang, tidak perlu mobile, hanya one click away kita bisa berdiskusi dan itu tetap bisa dilakukan kan, harusnya bisa lebih maksimal sebenarnya ya. Iya, ya justru karena itu makanya pandemi COVID-19 ini ya itu menurut hemat saya nanti ke depan kita ini dipaksa untuk merubah culture kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita, habit kita mulai dari habit bisnis ya kan dan habit sosial itu semua akan berubah. Nanti orang akan terbiasa baru di ke depan. Ya sama seperti katakanlah bisnis saya gitu kan, saya memang sangat penting untuk tatap muka, konsultasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini mau tidak mau suka tidak suka kita by virtual kan. Benar. Dengan by virtual itu ya sebetulnya secara jujur memudahkan. Namun belum terbiasa Pak Rudi. Masyarakat kita kan belum terbiasa. Kalau tahu gitu, kantornya enggak perlu diperbaiki ya Pak ya, karena kan sekarang baru aja diundang oleh Pak Martin. Tapi jangan lupa kantor barunya. Iya, jangan lupa human touching itu masih tetap diperlukan. Orang kalau nggak ketemu sosoknya Pak Rudi nih, ketemu langsung, nggak bersalaman, nggak lego Pak Rudi. Iya, tapi sekarang ini saya nggak tahu berapa waktu ke depan ini kita tidak boleh bersalaman, tidak boleh bercipika-cipiki. Pak, tapi Pak Martin, sungguh ini luar biasa ya. Saya beberapa waktu yang lalu juga berpikir bahwa ada yang namanya bisnis yang mungkin tidak ada dampak. Tapi saya ini punya teman baik, yang bisnisnya ini dia itu salah satu distributor obat-obatan, salah satu yang terbesar di Indonesia.
Ketika saya ketemu di Madam Chang dengan dia, saya tanya, wah, you are so lucky at this moment, ini eramu. Ternyata saya ini kaget loh, Pak. Dan bisnisnya dia drop luar biasa. Padahal dia ini distributor obat-obatan. Saya tanya, loh, bukannya saat sekarang ini semua orang seolah-olah kalau bisnis kesehatan itu pasti booming, nggak ada sufferingnya. Enggak loh ternyata, Pak Martin. Nah, saya tanya, loh kok bisa, kenapa? Saya perhatikan kan penjualan kamu meningkat. Yes, penjualan itu meningkat terhadap barang-barang tertentu seperti vitamin begitu ya. Tetapi dia bilang begini, Pak. Ruth, bayangin, sekarang orang sakit mau ketemu dokter aja takut. Lah kalau tidak ketemu dokter, dokter tidak bisa buka resep. Kalau tidak ada resep, resep ini tidak dibawa ke apotek. Berarti penjualan juga semuanya menurun, omset dokter menurun, omset dari apotek menurun, berarti dia produknya juga banyak yang nggak bisa keluar seperti biasa. Ini saya kaget loh, saya ini sampai, hah? Ayo shoot, iya. Tapi saya lihat, loh kamu kok santai aja. Ya mau diapain lagi gitu loh. Nah, zaman sekarang ini jangan bilang kalau kita ini bukan alat kesehatan, obat-obatan ini pasti jos nggak ada turunnya. Saya ini sampai kaget loh. Dan turunnya itu di atas 30% loh, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Jadi saya pikir-pikir ya, apa yang selamat ya? Banyak teman-teman saya yang mengeluh juga sekarang kerja alat kesehatan juga hancur-hancuran, kerjanya semua. Mungkin momennya ini sudah lewat peaknya ya, mungkin di awal 2-3 minggu start pandemi itu semua booming dan kemudian sekarang ya supply demand-nya terjadi, supply luar biasa termasuk orang kerja masker, Pak, bisa rugi miliaran, Pak, sekarang, Pak. Amazing kan? Amazing, Pak. Ya, tapi memang ya itulah Pak Rudi. Kalau menurut saya ya itu bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang luar biasa, lumrah terjadi. Bahkan sesuatu yang enggak ini kan yang terjadi di Indonesia, ya kan? Bayangkan dalam situasi krisis, dalam situasi darurat, emergency seperti saat ini, orang itu masih bisa membisniskan kepentingan kemanusiaan. Itu yang terjadi di Republik ini. Apa itu? Aneh. Masker. Aneh. Ya kan, betapa orang itu bisa membisniskan masker dengan harga yang aduhai. Berbeda dengan negara-negara lain, ya. Ketika terjadi pandemi, maka produksi masker itu ditekan mati-matian, istilahnya supaya produksinya banyak, tapi negara yang mengambil, supaya tidak ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi bisnis maskernya sendiri jalan. Yang terjadi di Indonesia kan tidak, gitu kan. Sehingga bayangkan, masker hari ini Pak Rudi, itu lebih pokok, lebih primer daripada nasi putih. Ya, kan? ya. Nah, justru itu yang kadang-kadang saya ini merasa sedih gitu ya. Sistem ini mesti dibenerin gitu. Walaupun hukumnya sudah ada loh ya. Hukum kita itu sudah mengatur Pak Rudi. Jadi kalau dalam situasi darurat seperti saat ini, kemudian ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan katakanlah penimbunan dan lain sebagainya. Penimbunan terhadap masker itu bisa ada dasar hukumnya sebetulnya ya? Ada sebetulnya. Cuman persoalannya kembali pada enforcement, law enforcement-nya. Penegakannya seperti apa? Nah, hari-hari ini memang masalah law enforcement itu menjadi krusial untuk kita bicarakan. Coba kita lihat PSBB. Hari ini kita sudah hari kedua, jilid kedua. Ya kan? Jilid kedua, hari kedua PSBB. Kan tentu kita semua berharap PSBB dengan kos yang begitu besar, pengorbanan yang begitu besar, akan mendatangkan manfaat kan? Tapi kalau ternyata eskalasi angka positif itu masih terus meningkat, belum pada tahap flat-nya, ya, maka pertanyaannya PSBB ini sebetulnya evaluasinya bagaimana? Nah, apa yang terjadi? Jangan-jangan memang kata kuncinya adalah aturannya ada, tapi enforcement-nya yang kurang. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Coba kita lihat negara Taiwan, ya kan? Dia tidak perlu lockdown, tidak perlu PSBB, tapi angka penularan COVID-nya tidak sangat minim sekali, cuma 400, ya kan? Kenapa? Karena kedisiplinan. Nah, kenapa disiplin? Karena ada sistem hukum yang menjaga. Singapura juga begitu, walaupun angkanya masih tetap tinggi. Tapi orang pakai masker bukan hanya wajib, ada sanksinya.
Loh, apa di Surabaya tidak ada sanksinya? Di Indonesia nggak ada sanksinya? Ada. Mulai undang-undang, keputusan presiden, peraturan mau minta apa? Semua ada. Hanya Sudah ada payung hukumnya semua ya. Iya, enforcementnya yang jadi masalah, Bos. Jadi karena menurut dari kacamata Pak Martin ini peraturan sudah ada, artinya payung hukumnya kalau orang mau ditindak sudah ada. Kenapa? Karena kekurangan orang untuk law enforcement-nya atau bagaimana ya Pak ya? Nah, ini pertanyaan menarik. Jawabannya pun juga saya kira mungkin tidak bisa memuaskan. Tapi artinya saya mau kasih gambaran begini. Yang terjadi hari ini, ya, kenapa peraturan kita itu sudah ada, ya. Tapi peraturan kita itu kalau mau dicari-cari celahnya mesti ada saja. Ya, ini kita belum bicara soal penegakannya atau enforcementnya. Dari sisi peraturannya dulu. Ya, celahnya masih banyak ya? Celahnya banyak sekali, Pak Rudi. Ya, karena apa? Ada tarik-menarik yang begitu kuat antara kepentingan sosial, dalam hal ini adalah kesehatan, ya, how to minimize, ya, how to reduce pandemi COVID ini, ya, dengan kepentingan yang Pak Rudi maui. Apa itu? Kepentingan bisnis. Jadi ada tarik-menarik yang begitu kuat. Contoh kita PSBB saja. Apa sih tujuannya PSBB ini? Kan tujuannya adalah sosial kan, supaya penularan semakin meningkat, persebarannya bisa diminimalisasi, bisa ditekan. Tapi benturannya apa? Orang protes, wah kalau semua kemudian direstriksi, dibatasi, bagaimana ini? Lu mau ngasih gua makan apa? Kan kebanyakan orang ngomongnya begitu, lu mau kasih makan gua? Kalau semua disuruh tutup, warung disuruh tutup, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, ini yang saya maksudkan, ada dua kutub benturan kepentingan yang begitu besar. Saya paham tidak mudah ngatur ini semua. Tapi take it or leave it, ya kan? Suka atau tidak suka, ini harus terjadi. Ini harus berjalan. Kita harus dukung pemerintah hari ini, Pak Rudi. Tidak ada pilihan lain. Karena ini akan menjadi seperti telur sama ayam. Mana yang akan kita utamakan? Ekonomi dulu atau kesehatan dulu? Nah, semua pengennya dua-dua, tapi kan nggak bisa. Harus ada priority, harus ada prioritas. Hukum itu juga harus ada prioritas. Mana yang diprioritaskan, gitu. Menurut hemat tapi saya. Kalau ya, menurut hemat saya, Pak Rudi, kesehatan ini yang harus kita prioritaskan dulu, walaupun ekonominya tidak dimatikan ya. Ini yang memang tidak mudah. Bagaimana mengharmonisasikan kedua kutub besar ini, gitu. Tapi kadang-kadang berpikirnya begini Pak Martin, seperti mana harus yang lebih penting ayam dulu atau telurnya dulu. Iya. Ya kan, kadang-kadang bingungnya kenapa? Ya saya paham, orang itu kesehatan di atas segalanya. Tetapi untuk sehat itu loh Pak, orang itu harus makan. Dan untuk bisa makan orang harus punya duit dari hasil pekerjaan. Masalahnya ini meskipun Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah melakukan yang sangat luar biasa, tetapi mungkin penduduknya tersebar begitu luas sehingga terkadang yang namanya jaring sosial ini tidak bisa terpenuhi. Kadang-kadang jadi mau tidak mau mereka, mohon maaf ya kalau kata-kata yang saya gunakan ini kurang tepat, dia tidak bisa lagi mengharapkan jaring sosial atau pengaman, dia harus berusaha sendiri. Ya, saya ini kalau bisa sehat, supaya bisa hidup harus makan. Nah kalau saya makan nggak bisa, saya ya pasti nggak sehat, tur ya mati. Maka itu sering orang ngomong sekarang, termasuk ini saya sendiri. Maka itu kalau di pembukaan tadi saya bilang, salam bertahan hidup. Artinya kita ini harus bertahan hidup dari virus dan tidak boleh mati kelaparan, begitu loh. Kadang-kadang memang sangat sulit ya Pak Martin ya. Sangat dilematis keadaan yang sangat sekarang. Betul. Nah, kemudian kalau tadi berbicara semua sudah ada payung hukumnya dari kacamata hukum sendiri terhadap peraturan baru. Apakah memang diperbolehkan suatu peraturan atau undang-undang yang baru itu begitu orang melanggar langsung apakah ada? Saya ini kurang paham kalau di dalam ada masa waktu sosialisasi atau apa, kalau masa begini apakah boleh undang-undang yang baru diundang-undangkan atau peraturan presiden, gubernur, wali kota, begitu melanggar langsung ditindak.
Nah, ini kan karena selalu ada sanksi-sanksinya karena Pak Martin adalah orang yang tepat untuk kita berbicara dasar hukum dan mengenai konsekuensi. Apakah memang diperbolehkan ya seperti itu, Pak ya? Pelanggar tidak pakai masker, dendanya begini, orang di jalanan tidak pakai ini, dendanya begini. Apakah memang diperbolehkan atau harus tidak bisa? Yang namanya undang-undang baru itu butuh waktu untuk disosialisasikan, kemudian baru ada tindakan tegas gitu loh. Kita ini kan sendiri ya tidak paham begitu loh Pak, karena semuanya serba berubah secara cepat gitu loh. Iya. Nah ini pertanyaannya, jawabannya harus sedikit teoritis ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemberlakuan undang-undang, pembuatan undang-undang atau regulasi, itu berarti kita bicara tentang daya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Daya berlakunya suatu peraturan perundang-undangan itu ditentukan oleh 3 hal, yaitu faktor yuridis, ya, filosofis, dan sosiologis. Nah, saya mau langsung melangkah ke yang ketiga, sosiologis. Sosiologis ini penting, Pak Rudi. Karena apa? Supaya suatu produk peraturan itu bisa disosialisasikan, bisa dipahami oleh masyarakat. Yang benar adalah sebelum peraturan itu diundangkan, maka suatu regulasi itu harus disosialisasikan terlebih dahulu. Itu idealnya. Tapi please, kita harus ingat bos, hari ini bukan keadaan yang normal. Hari ini kita menghadapi situasi yang abnormal. Nah, dalam situasi yang abnormal, maka sistem hukum ini harus dibangun secara kuat. Kekuatan pembangunan sistem hukum itu salah satu elemennya juga pada apa? Faktor sanksi. Ya, supaya sebuah peraturan itu ketika dibuat, supaya ditaati harus ada sanksinya. Nah, sanksinya ada, tertulis, tinggal persoalan berikutnya adalah bagaimana merealisasikan, bagaimana penegakannya. Kembali pada pertanyaannya Pak Rudi, apakah boleh satu peraturan perundang-undangan yang baru langsung kemudian diterapkan? Boleh, kenapa tidak? Maka kita harus mengacu pada setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Contoh, peraturan wali kota yang sekarang berlaku di kota Surabaya tentang PSBB, yaitu Perwali nomor 16 tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Perwali nomor 19 tahun 2020. Di poin terakhir, itu dijelaskan, ada klausul bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak, tanggal ditetapkannya. Nah, kalau ada klausul seperti itu, maka otomatis serta-merta, ya kan, peraturan itu berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Nah, kalau ditetapkannya katakanlah per tanggal berapa? 31 Maret, maka dia berlaku sejak per tanggal 31 Maret. Kecuali di dalam produk itu juga, atau produk peraturan itu juga ditentukan bahwa peraturan ini mulai berlaku 1 tahun sejak ditetapkan atau sejak diundangkan. Nah, itu baru berlakunya nanti baru 1 tahun. Tapi kalau khusus peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pandemi COVID-19, kalau masih dikasih waktu lagi, bos, keburu lewat waktunya. Hari ini saja, ya, hari ini saja sudah dibuat peraturan, masih belum semua kok yang mau menjalankannya. Jadi boleh dikatakan segala peraturan yang keluar di era pandemi itu adalah berdasarkan ya keadaan darurat, benar ya Pak ya? Situasi hari ini adalah situasi yang abnormal. Saya ini beberapa waktu yang lalu pernah membaca banyak artikel yang menyatakan bahwa sebetulnya Presiden ini sudah memberlakukan yang namanya darurat sipil. Apa benar itu ya, atau hanya sekedar ya opini, atau dia sekedar, karena yang namanya darurat sipil ini kan bukan main-main loh Pak ya, sebetulnya ya Pak. Tapi sekarang sebetulnya Indonesia ini sudah dalam keadaan darurat sipil yang sudah ditentukan oleh Pak Presiden Jokowi, atau masih belum sebetulnya sih Pak? Belum. Karena selalu berubah-ubah, kita ini bingung ya sebetulnya. Betul. Jadi yang hari ini terjadi, Pak Rudi, memang karena ada situasi pandemi ini banyak muncul istilah-istilah baru. Dulu pertama kali yang dimunculkan di seluruh dunia istilahnya lockdown, ya kan?
Kemudian muncul versi Indonesia, katanya karantina wilayah. Terus kemudian karena karantina wilayah pro kontra, sampailah muncul kata-kata PSBB yang diikuti dengan ancaman quote-unquote dari Presiden kita, kalau PSBB gagal, maka terpaksa darurat sipil akan diberlakukan. Nah, ini penjelasannya bisa panjang, tapi singkatnya begini, menurut hemat saya, dalam situasi sekarang, darurat sipil itu bukan tepat, bukan suatu istilah yang tepat. Karena darurat sipil itu harus dipandang dalam situasi yang dalam tanda kutip chaos ya, karena ada sesuatu tindakan kriminal, ya kekacauan dan lain sebagainya. Yang terjadi hari ini kan bukan seperti itu. Tipikalnya yang terjadi itu kan wabah, ya kan? Pandemi itu kan wabah penyakit. Nah, maka kalau bicara wabah penyakit, nah ini yang menarik Pak Rudi, tidak banyak orang tahu. Hari ini yang terjadi, kita ini sudah punya 3 macam status di Republik ini. Yang pertama, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, atau darurat kesehatan istilahnya. Tidak itu bisa lama. Dibilang dekret belum Pak? Belum ya Pak? Itu bisa dikatakan dekret. Apakah peraturan Kepres itu bukan dekret ya Pak ya? Bukan ya? Bukan dekret, nggak ada urusan dengan dekret. Kan yang terjadi hari ini pure wabah penyakit, bukan suatu ancaman karena peristiwa politik atau apa kan bukan. Kalau kita bicara dekret, terus kemudian bahasanya darurat sipil, darurat militer, itu kan bicara sesuatu yang karena ada faktor X secara politik, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kan murni wabah penyakit. Nah itu tadi kan, Kepres yang pertama itu tentang penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat. 1 bulan kemudian muncul Kepres kedua, nomor 12 tahun 2020. Tentang apa? Penetapan status bencana nasional. Jadi hari ini bos, kita ini menghadapi situasi bencana nasional, national disaster. Ya. Nah, kemudian disusul ada lagi penetapan yang ketiga dari Kepala BNPB, yaitu penetapan tentang status keadaan tertentu, ya, darurat wabah penyakit. Ya, status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit. Jadi yang kedua tadi status bencana nasional, yang ketiga status darurat bencana. Nah ini kan tentu kita ini dibuat bingung. Sebetulnya ini mana sih yang betul itu? Karena ini hukum sekali penjelasannya. Karena kalau Kepres yang pertama Pak Rudi, penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, itu di bawah Undang-Undang Karantina Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Itu yang negara punya kewajiban apa? Untuk ngasih kita semua orang ini makan. Kebutuhan pokok kita manusia di seluruh Indonesia ini harus ditanggung oleh negara. Jangankan manusia, ternak pun harus ditanggung. Artinya seluruh manusia, seluruh warga negara Indonesia, betul, atau seluruh warga Indonesia yang di bawah ukuran tertentu, Pak? Tidak, karena siapapun mempunyai hak ya, Pak. 2018 tidak mengecualikan semuanya, termasuk saya dan Pak Martin ya. Seharusnya itu juga menjadi tanggung jawab negara semua ya. Bos, uang negara dari mana? Ini kan 50 juta dikali berapa itu ya Pak ya? Nah, maka mungkin loh ya, ini mungkin saja karena pertimbangan itu, kemudian pemerintah mengeluarkan penetapan yang kedua melalui Kepres 12 tahun 2020, yaitu apa? Tentang penetapan status bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Kalau bencana nasional, Pak Rudi, tunduk di bawah Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Itu tidak ada kewajiban bagi negara untuk mensupport kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Ya, ini saya bisa memaklumi lah situasi yang serba dilematis seperti saat ini. Jadi ya mohon dipahami lah situasi-situasi seperti ini. Termasuk muncul istilah-istilah kan, OTG lah, ODP lah, PDP lah, PSBB, yang kita semua ini muncul istilah-istilah baru lah pokoknya sekarang ini dengan adanya pandemi ini. Dan harus belajar lagi OTP, orang tanpa gejala atau apa begitu ya. Kan Pak, kalau OTG itu katanya tanpa gaji, Bos. Kenapa Pak?
OTG itu orang tanpa gaji. Iya, Kalau orang ODP tanpa katanya gaji. orang duwe penghasilan. Orang tanpa gaji ini yang termasuk ini adalah Pak Martin dan saya ini termasuk OTG Pak, orang tanpa gaji Pak. Pak, ini Pak, menarik Pak. Tadi kalau berbicara sanksi ya Pak, saya ini selalu tergelitik dengan satu keputusan, dengan satu artikel keputusan Menteri Hukum mengenai pelepasan 30.000 tahanan nasional, artinya seluruh Indonesia dilepas. Yang menjadi pertanyaan saya ini begini loh Pak, 30.000 tahanan yang sudah dibuktikan di mata hukum bersalah dan harus melewati masa tahanan itu dilepas, tetapi dia membuka satu sanksi siapa yang melanggar terkenakan hukuman kurungan. Tetapi pertanyaan saya ini Pak, apakah ini memang ada konsensus internasional yang sehubungan dengan hak asasi manusia di era pandemi ini harus membebaskan, saya tidak tahu apakah ada kuotanya sebagai dalam rangka menjalankan hak asasi manusia atau hanya kebijaksanaan dari kementerian di Indonesia, Pak. Ini yang selalu saya wonder gitu loh Pak, dan selalu orang ini gumun-gumun, loh zaman sekarang zaman sulit cari duit kok tahanan dilepas, kan tambah nggak karu-karuan, itu kan yang beredar di masyarakat sekarang Pak. Yes, tepat sekali. Saya sependapat sama Pak Rudi. Jadi pertama saya mau jawab, ini bukan konsensus internasional, ya. Ini jadi murni negara Singapura, negara-negara Amerika dia tidak melepaskan itu Pak ya. Dia tidak melakukan itu artinya. Ada yang seperti itu ya. Ada beberapa negara, kalau saya tidak salah Meksiko ya dan lain sebagainya, itu ada beberapa negara yang memperlakukan kebijakan yang sama seperti di Indonesia. Tapi ini bukan konsensus internasional. Oke. Nah, jadi bukan ada kesepakatan yang mengharuskan, artinya berarti Indonesia tidak ada tekanan internasional yang harus melakukan itu. Berarti ini murni dari pemerintah Indonesia sendiri ya Pak ya. Dasarnya apa Pak? Kenapa? Dasarnya apa kok melepaskan itu Pak? Kalau bicara soal dasar ini yang saya perlu luruskan ya. Memang orang kita itu kan paling pandai untuk mencari istilahnya ajing gaduk no gitu kan ya. Tepak no gitu ya. Kira-kira wah ini zaman sulit begini kok malah tahanan dikeluarkan, jangan-jangan nanti tahanan ini sengaja dibuat untuk kerusuhan ini itu macam-macam. Saya perlu meluruskan satu hal, bahwa pelepasan bersyarat ini istilahnya jangan lupa ya, istilahnya adalah PB. Pelepasan bersyarat. Pelepasan bersyarat itu Pak Rudi, itu bukan suatu hal baru atau hal istimewa. Itu memang bagi narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Memang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ada PP-nya Pak Rudi, PP nomor 99 tahun 2012. Itu memang diatur, kalau sudah menjalani masa hukuman 2/3, narapidana itu memang seyogianya mempunyai hak ya Pak ya. Nah, soal hak ini masih tarik ulur ya, ada yang sebenarnya itu adalah hak, tapi ada yang bilang bahwa itu merupakan hak. Tapi whatever it is, ya kan, pokoknya sudah menjalani 2/3, dia itu boleh mengajukan satu permohonan untuk menerima pelepasan bersyarat. Tujuannya apa sih? Supaya ketika nanti dia bebas, betul, di tengah masyarakat dia sudah adjust, dia sudah di-accept oleh masyarakat. Itu yang namanya proses asimilasi. Jadi ini bukan hal yang baru. Jangan sampai orang kemudian salah arti. Hanya saya sependapat sama Pak Rudi, yang tidak tepat kan momennya. Di saat pandemi seperti ini, secara ekonomi semua terganggu, narapidana sebanyak 30.000 dilepas, dibebaskan dalam tanda kutip ke masyarakat. Nah pertanyaannya, setelah bebas what next? Apa yang dia bisa lakukan? Dan dia harus makan toh Pak. Nah itu kan, tapi ada pembenaran yang lain. Tentu setiap keputusan, setiap kebijakan itu kan mesti ada reasoningnya. Ya kan? Salah satu reasoningnya Pak Rudi, memang daya tampung rumah tahanan atau LP di Indonesia ini kan sudah tidak pas, ya kan? Katakanlah bukan 2/1 lagi, bisa lebih dari itu kapasitas daya tampung itu. Nah, persoalan COVID ini kan persoalan kenapa ada kebijakan sosial dan physical distancing, di mana orang tidak boleh saling berdekat-dekatan, jarak pun diatur.
Nah, maka inilah yang kemudian menurut hemat saya nih ya, yang melatar belakangi. Kenapa? Ya kan, dalam situasi yang seperti ini kok malah ada pelepasan sekian banyak narapidana. Sebetulnya reasoningnya ke sana, tapi momennya memang tidak pas. Yang kemudian bisa diartikan oleh orang macam-macam. Kira-kira begitu. Dan mungkin juga karena informasinya untuk supaya sosialisasi kenapa pemerintah melakukan itu. Mungkin hanya karena masalah komunikasi sehingga di era orang kepanikan, di era seperti yang sekarang itu semua orang sudah ya jutek lah Pak ya. Iya, iya. Ya, jadi sehingga terjadilah pendapat-pendapat yang Ya. seperti itu. Karena saya ini sebetulnya ya sering terjadi pemikiran yang lucu-lucu kadang-kadang kalau hanya berbicara soal COVID dan hanya berbicara takut ini pembatasannya tidak. Saya ini bingung kenapa panti sosial itu tidak juga disuruh pulang semua aja Pak gitu loh Pak. Ini orang tua kamu ini, loh ini kan karena kan pasti yang namanya panti itu kalau kita melakukan baksos itu ke panti-panti, aduh Pak juga melas loh Pak ya. Mereka tuh itu sangat tidak dalam keadaan kondisi normal aja kurang quote and quote kurang sedikit layak lah ya Pak, apalagi daerah sekarang nih. Jadi saya ini kadang-kadang juga bingung kenapa yang di panti kok nggak dibubarkan aja sekalian begitu ya untuk pulang keluar ke keluarganya atau siapapun atau apapun gitu loh Pak ya. Kadang-kadang juga saya menjadi bingung dengan masalah yang seperti itu ya Pak. Ya, inilah memang kopi pahit yang harus kita sama-sama nikmati bersama. Tapi yang paling menarik sekarang sebetulnya ini Pak. Banyak saya membaca satu artikel yang banyak sehubungan dengan terjadinya ya seolah-olah sekarang ini apakah sudah bisa dibilang force major Pak. Karena banyak sekali terjadi saya dengar kiri kanan orang membatalkan kontrak, artinya kontrak perjanjian pembayaran utang piutang, kontrak dagang atas nama force major. Apakah sebetulnya Indonesia ini sudah bisa dikategorikan masuk menggunakan pasal force major itu Pak? Ini yang sangat kadang-kadang orang ini mohon maaf ya Pak, menggunakan kesempatan ini loh Pak. Yes. Waktunya bayar, nggak mau bayar, waktu yang buat proposal, wah nggak bisa, tidak mau kirim barang, ini force major kan saya tidak harus melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Intinya di dalam semua kesepakatan ini kewajibannya yang seolah-olah harus diotak-atik lagi atas nama force major Pak. Ini kita sudah masuk force major Pak. Nah gini, force major itu adalah istilah hukum, bukan istilah bisnis atau istilah pemerintahan. Jadi, force major itu harus diputuskan oleh hakim. Tidak bisa orang seperti Pak Rudi tiba-tiba mengatakan, sorry ya, saya nggak bisa kirim nih barang karena force major. Oh nanti dulu, dari mana lu bilang lu force major? Ya kan? Nah, saya perlu menjelaskan begini, force major itu definisinya apa sih? Force major itu adalah suatu keadaan atau peristiwa ya yang terjadi karena suatu hal yang tidak terduga, ya, yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Itu definisi besarnya. Ya, berarti unsur yang pertama apa? Harus terjadi karena suatu hal yang tidak terduga. Oke, pertanyaannya, apakah situasi pandemi COVID-19 ini suatu hal yang tidak terduga? Of course, sure. Kita mengatakan ini sesuatu yang tidak pernah kita prediksi. Siapa yang bisa memprediksi? Dunia mana yang bisa memprediksi? Kan begitu. Jadi memang betul, ini adalah suatu keadaan yang tidak terduga. Hanya persoalannya kembali pada apa? Kalau kita bicara tentang hubungan bisnis, ya ada kewajiban dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ini kan harus kembali pada kontraktual, Pak Rudi. Apa yang sudah disepakati. Nah, apakah di antara para pihak itu sudah pernah menyepakati, katakanlah dalam suatu perjanjian bisnisnya, bila mana terjadi keadaan-keadaan memaksa, ya artinya force major itu memang dalam tanda kutip para pihak sepakat bila mana ada kewajiban yang kemudian tidak selesai ya atau gagal dipenuhi,
itu quote unquote diberikan istilahnya semacam permission untuk itu. Nah, kembali pada hubungan kontraktual itu apakah sudah diatur atau belum? Kalau sudah diatur, ini bagus. Berarti apa? Tinggal para pihak itu konsisten dengan apa yang sudah disepakati. Yang jadi repot, kalau ternyata apa? Tidak pernah diatur dalam perjanjian bisnis, kemudian memang betul kita gagal menyelesaikan kewajiban itu, betul memang situasinya karena pandemi, tapi pihak yang lain tidak mau terima, Pak Rudi. Ya, tidak mau tahu. Nah, ini yang repot. Nah, kalau sampai terjadi keadaan seperti ini, suka tidak suka, mau tidak mau kan harus dibawa ke dalam forum pengadilan. Nah, di forum pengadilan inilah nanti hakim yang akan memutuskan apakah betul keterlambatan Pak Rudi menyelesaikan kewajiban itu, ya tentu dengan bukti-bukti, apakah karena memang suatu keadaan memaksa atau force majeure. Kalau memang itu Pak Rudi dapat buktikan, maka hakim akan mengatakan bahwa this is real force majeure. Jadi jangan ada anggapan, wow ini pemerintah harusnya sudah mengumumkan nih keadaan force majeure, itu salah besar. Ini bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak ada urusan dengan force majeure. Force majeure itu murni masalah hukum. Jadi jangan ada penumpang gelap yang dikit-dikit mengatakan force majeure, tidak mau bayar kredit di bank. Wah, ini ngawur. Banknya kan jogrok, Bos, kalau begini caranya. Jadi apa dong solusinya? Karena situasi seperti ini, yang masuk kategori atau memenuhi unsur-unsur keadaan memaksa, maka kembali pada kontraktual di antara para pihak. Apa yang terjadi? Maka bukan pengakhiran, tapi penundaan. Jadi misalkan kewajiban pembayaran kita seperti di lembaga keuangan, karena situasi begini, kita sekarang belum bisa bayar, bukan berarti terus kemudian utangnya dianggap lunas. No, salah, karena force majeure bukan. Tapi dikasih kelonggaran, relaksasi. Nah, itu baru make sense, itu baru betul. Jadi bukan kemudian karena ini orang dikit-dikit force majeure, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Nah, nanti dulu, force majeure yang mana? Force majeure karena banyak sekarang kadang-kadang begini loh Pak Martin, orang ini yang paling pinter, namanya pebisnis selalu melihat peluang. Oke, saatnya ini kita kemplang, force majeure, kan begitu Pak ya. Karena kadang-kadang ini kan keluar statement dari otoritas jasa keuangan yang memperbolehkan untuk, dan saya tidak tahu ya kata-kata yang tepat ya, meminta supaya lembaga keuangan memberikan relaksasi. Tetapi itu terus ditarik terus oleh para pebisnis, ini saatnya kita tidak perlu bayar apa-apa. Bahkan banyak saya melihat satu artikel, yes, kita boleh tidak perlu membayar kartu kredit dan semuanya. Nah, saatnya ini loh. Artinya ya inilah, maka itu di tengah tidak ke informasi yang saling tumpang tindih antara hoax dan tidak hoax, kita yang tidak paham. Saya itu sering ngomong sama teman-teman, jangan gampang-gampang, karena saya tidak tahu, mau dikoreksi ya kalau saya kurang tepat. Saya ini sering ngobrol sama teman saya, jangan gampang-gampang, jangan selalu berpikir bahwa di era pandemi ini bahwa sudah tidak ada underlying hukumnya, dan hukum akan tetap berjalan dan mengejar kamu, gitu loh. Betul. Ya. Nah, itulah jadi, gunanya kalau sampai Pak Rudi menghadapi situasi yang seperti itu, pebisnis yang model kayak begitu, harus menggunakan lawyer yang handal, bro. Ya, maka itu kemudian saya ini kepikir, wah, ini saat yang paling tepat kontak yang namanya sahabat saya Pak Martin ini untuk memberikan insight. Ya, meskipun insight ini tidak bisa every detail karena bisnis per kontra itu sifatnya sangat unik. Sangat unik ya Pak ya. Jadi saat sekarang ini adalah seyogianya atau sepatutnya dan selayaknya sekarang ini kita harus sadar. Di era yang ketidakpastian ini, seseorang pengusaha harus punya lawyer di belakangnya. Karena selama ini Indonesia ini kamu punya lawyer, seolah-olah itu keren gitu loh Pak ya. Padahal ini bagi saya nih, loh, ini mandatori loh Pak ya. Apalagi di era ketidakpastian ini kan segala sesuatu ini effort dengan begitu cepat.
mandatori ya Pak sekarang ini Pak ya, harus punya lawyer. Kalau enggak ya, wah. Apalagi nanti menghadapi situasi new normal Pak Rudi ke depan. Yes. After semua ini nanti kurvanya flat ya, terus kemudian syukur-syukur bisa kurvanya menurun, maka kita akan berhadapan pada situasi new normal. Nah, dengan situasi yang new normal ini banyak hal yang mesti kita prepare dan persiapkan. Khususnya bagi para pebisnis adalah dari aspek apa? Dari aspek hubungan kontraktual. Supaya belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 yang membuat kita semua terkaget-kaget ini, ke depan akan banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan. Nah, perubahan-perubahan dalam kehidupan itu mutlak harus di-cover oleh suatu bentuk atau mekanisme perlindungan yang proporsional. Proporsional buat siapa? Buat kedua belah pihak. Karena hukum itu kan tidak boleh berat sebelah, ya kan? Benar, benar. Bagaimana mendefine itu, ya, mendraft itu, memformulasikan itu tentu dibutuhkan keahlian. Keahlian siapa? Ya keahlian seorang ahli hukum. Dalam hal ini adalah lawyer, supaya ke depan kontrak-kontrak bisnis ya dan lain sebagainya itu mesti dipersiapkan sedemikian rupa sehingga hak dan kewajiban para pihak itu betul-betul dapat dijalankan secara seimbang. Tapi Pak Martin, saya ini bisa memprediksi dalam dalam kurang lebih 2 bulan ke depan, Pak Martin ini akan sangat sibuk. Sekarang karena sekarang ya kan akan menjadi sangat dan bertambah sibuk karena ini adalah apa? Karena hasil daripada orang-orang yang lalai, yang mereka menganggap bahwa saya boleh seenaknya karena zaman segini ya, sehingga satu orang kena tuntut. Ya ini yang mungkin akan bisa saya bayangkan. Tetapi untuk sebelum itu mungkin Pak Martin sebagai pesan-pesan terakhir apa sih yang harus dilakukan untuk para penonton Madam Chang TV ini supaya nanti bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, intinya ke depan mereka tahu-tahu tidak disomasi atau tidak dituntut oleh perusahaan atau counterpartnernya, begitu loh Pak. Apa pesan-pesannya Pak? Kata kuncinya satu dari saya, ya, life is a matter of choice kan. Hidup ini adalah pilihan. Jadi kata kuncinya satu. Jangan menambah hidup yang sudah penuh masalah ini dengan masalah. Apa artinya? Kita ini semua menghadapi masalah. Saya percaya tak satu pun di antara kita ini yang bebas dari masalah. Masalah artinya keuangan, masalah hukum, dan masalah sosial, masalah kesehatan, masalah macam-macam. Nah, dengan situasi yang terjadi seperti saat ini, saya hanya mengharapkan mari kita bergandengan tangan. Jangan ada kemudian penumpang-penumpang gelap ya yang kemudian mencari kesempatan dalam kesempitan, keuntungan dalam lipatan-lipatan atau tikungan-tikungan. Karena percayalah seperti yang Pak Rudi tadi sampaikan, hukum kita ini tetap akan menjadi guardian angel sampai kapanpun. Sistem hukum kita ini jangan lupa, kita ini negara hukum. Semua dibangun oleh aturan-aturan hukum. Tapi kalau memang dengan itikat baik, memang keadaan ini membuat kita semua, para pebisnis itu menjadi sulit, maka nomor satu adalah apa? Kedepankan komunikasi, dialog. Supaya apa? Kewajiban-kewajiban yang tadinya harus dipenuhi, itu setidak-tidaknya bisa dibicarakan, siapa tahu ada relaksasi-relaksasi. Karena percuma Pak Rudi, sekarang ketika orang tidak akan terima dengan relaksasi, satu menuntut yang lain, ini akan menjadi persoalan akan semakin rumit, ya kan? Sudahlah, percayalah, situasi memang sulit, tapi jangan menggunakan situasi sulit ini untuk mengambil keuntungan pribadi atau kesempatan dalam kesempitan. Maka kata kuncinya juga adalah ingat bahwa semua ini ada hukumnya, ada aturan-aturan yang memagarinya. Jadi ke depan menghadapi segala situasi yang serba tidak menentu, uncertain ini, semua uncertain. Tapi at least ketika kita akan melakukan sesuatu dalam konteks bisnis, buatlah sesuatu yang uncertain itu menjadi sesuatu yang certain. Karena apa? Yang akan kita ciptakan, ya, itu adalah sebuah kepastian hukum. Saya tidak bicara keadilan,
Kalau bicara keadilan, orang yang tidak bayar utang pun dia punya versi keadilannya. Betul kan? Keadilan menurut itu versinya. masing-masing. Maka konstitusi kita, Bos, konstitusi kita, UUD 45 kita, cita-cita negara itu bukan menciptakan semata-mata keadilan, tapi sekarang dirubah. Kepastian hukum yang adil. Jadi harus pasti dulu hukumnya, baru ada keadilan. Kalau keadilan yang di depan, maka tidak akan pernah ada kepastian. Nah, ini bisa berbicara dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi saya sepakat, ayo kita sama-sama menghadapi situasi ini, situasi sulit ini dengan saling bergandengan tangan, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Tapi juga tetap harus ingat bahwa rambu-rambu, yaitu berupa peraturan-peraturan hukum, undang-undang, itu mesti kita taati. Tidak bisa tidak. Luar biasa, Pak. Dua yang bisa sebagai penutup ini saya underlying. Hidup ini sekarang sudah penuh dengan masalah dan jangan cari atau menciptakan masalah baru. Dan kemudian yang terakhir, di tengah ketidakpastian yang luar biasa ini, carilah kepastian dengan underlying hukum yang ada. Kalau kita tidak paham, jangan berasumsi, carilah orang-orang yang hebat seperti Pak Martin. Semoga semuanya ini bisa melewati zaman-zaman yang sangat sulit dan welcoming the new normal. Terima kasih banyak loh Pak. Saya ini kalau ngobrol sama ini rasanya kepingin satu hari aja. Terima kasih di tengah kesibukan dan sangat luar biasa. Saya doakan selalu sehat dan dalam kesempatan kita. Di semualah bisnisnya semakin lancar, walaupun situasi sulit ya. Bertahanlah gitu. Ya, terima kasih Pak. Saya doakan selalu perusahaan lawyer Pak Martin semakin besar dan semakin bermanfaat buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Thank you. Sehat selalu. Salam hormat untuk istri. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat dan bahagia untuk Pak Rudi dan grup Madam Chang. Terima kasih Pak. Salam bertahan hidup Pak Martin. Ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan Madam Chang TV ini, dan sekali lagi jangan lupa kolom subscribe-nya dipencet. Ikutin episode-episode selanjutnya dan semoga acara tadi saya bersama Dr. Martin Suryana, Sarjana Hukum, Magister Humaniora ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan. Ingat teman-teman, sahabat Madam Chang TV, seperti yang disampaikan oleh Pak Martin, jangan aji mumpung. Salam bertahan hidup.